selain kerjasama dengan industri, apa yang kembali yang harus didorong begitu Pak? Dan ekosistem apa sebenarnya harus dibangun dan diperhatikan pemerintah menurut Anda Pak? Untuk bangun industri ya, mungkin dari sisi perundang-undangan juga tentunya ya. Perundang-undangan sama dukungan mungkin lebih kuat lagi juga terhadap brand-brand lokal di Indonesia supaya kita juga ya walaupun kita juga sudah cukup besar, kita tetap butuh dukungan dari pemerintah untuk bisa menghadapi serbuan dari produk-produk luar negeri. Juga sinkronisasi mungkin perundang-undangan mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah karena kadang-kadang ini nggak sinkron juga ininya aturan-aturannya. Terus juga mungkin lingkungan bisnis yang lebih nyaman gitu ya. Nah, jadi keamanan yang lebih terjaga semuanya itu sangat dibutuhkan sih sebenarnya. Saat ini kan produk-produk elektronik impor ilegal nih banyak sekali Pak, dari laptop gitu ya, PC dan lain-lain. Itu menurut Anda meresahkan nggak sih Pak? Sedikit meresahkan, tapi kami cukup senang karena hari ini masyarakat Indonesia ini sudah sangat cerdas dan bisa memilih-milih. Mereka ini nggak lagi cuma nyari barang yang murah, tapi juga nyari barang yang after sales-nya terjaga. Karena kalau kita ambil barang yang import ilegal itu, biasanya itu tidak disertai dengan layanan purna jual yang prima. Belum lagi juga dengan sekarang banyak barang dari luar negeri yang masuk dengan tingkat KW1 sampai KW9 gitu kan. Bentuknya sama percis, orang itu makin berbahaya. Dia beli murah, dapatnya bisa barang palsu malah gitu. Jadi masyarakat sekarang sudah cukup cerdas sih gitu. Jadi nggak sembarangan mereka berani beli apalagi lewat online ya barang-barang begitu. Terutama handphone mungkin ya Pak ya? Iya. Itu lebih banyak yang ilegal sih Kak? Iya, tapi handphone lebih agak susah sekarang karena di lock di IMEI ya. Oh itu dia, masih di situ. Tapi masih bisa, akhirnya mereka mengakal-akali Pak. Karena kalau kita di e-commerce memang banyak ya Pak ya? Iya. Nah kalau dari laptop sendiri sebenarnya banyak nggak sih Pak untuk yang ilegal-ilegal seperti itu Pak? Laptop itu yang masuk kebanyakan sebenarnya laptop bekas kalau dari luar. Ya. Jadi ilegalnya itu laptop-laptop bekas, yang bekas dari kantoran gitu ya, dari perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Mereka kan biasa 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun harus ganti. Nah itu tuh dibuang, sana kan jadi limbah. Nah kita pada beliin tuh limbahnya yang harusnya dimusnahkan itu. Gitu. Padahal di sini harga kadang-kadang itu harga bekas dari brand luar negeri itu sama brand lokal bisa dapat harga baru kok. Jadi sebenarnya nggak perlu lagi beli bekas. Cuman kalau kita memang dalam tanda kutip kadang-kadang gila merek, ya lebih suka beli merek bekas, merek keren tapi bekas gitu. Iya sih, apalagi untuk kayak perusahaan-perusahaan yang besar sekali itu kan udah di waktuin ya pakai 3 tahun ganti, 3 tahun ganti. Pak Timi, saat ini dengan laptop lokal begitu ya, kondisi laptop lokal yang saat ini juga sudah banyak digunakan oleh masyarakat lokal juga. Sebenarnya apa sih yang harus disupport dari pemerintah gitu Pak? Mungkin ya itu tadi ya, dukungan masalah di undang-undang gitu ya, dukungan di undang-undang, terus juga lebih banyak lagi bisa duduk bareng pada saat penyusunan di undang-undangnya itu, karena kadang-kadang ini kami cuma jadi kayak objek doang gitu ya, atau udah jadi keluar gitu kan, lebih ajak bisa duduk bareng buat ini. Ya kami sekarang cukup apresiasi pemerintahan belakangan ini cukup banyak bisa berkomunikasi dengan kami dan kami berharap komunikasi ini bisa terus ditingkatkan lagi sehingga apa yang terjadi di akar rumput ini di aturan-aturan perundang-undangannya di perindustriannya bisa selaras dengan undang-undang dan aturan kerja yang disiapkan oleh pemerintah. Tapi berarti memang tidak pernah diikutsertakan Pak pengusaha ini Pak? Dulu-dulu agak jarang gitu ya, tapi makin kesini makin oke lah ya gitu. Nah kami berharap makin lebih kedepannya lebih makin lagi diikut sertain lagi. Di dalam perumusan undang-undang dan bangsahan dan lain-lain memang harus diikutsertakan ya Pak ya. Berarti itu harapannya juga dong? Iya gitu. Sekarang kita udah mulai kayak saya dan tim kami ini sangat rutin sekali sekarang rutin diundang rapat di Kementerian Pendidikan buat bantu penyusunan kurikulum tentang kurikulum AI, coding, semua bareng dengan bukan cuma kami aja sih, banyak industri lain dilibatkan di situ buat dimintai pendapatnya, nyusun kurikulumnya, semuanya, kebijakannya, sampai kesediaan untuk dijadikan tempat magang. Gitu. Yang terbaru kita sekarang lagi kerjasama sama Direktorat Kursus dari Direktorat Jenderal Vokasi. Kita lagi menyiapkan tempat magang buat sekitar 12.000 lembaga kursus dan pelatihan di bawahnya Direktorat Kursus ini. Gitu. Nanti biar mereka lebih upskilling dan reskilling lagi dengan kerjasama sama industri.